Selamat siang Ibu Bunga, perkenalkan nama saya Fiska Pradita Nadia Putri. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro dan juga akan mempresentasikan hasil analisis makroekonomi dari negara Amerika Serikat selama periode tahun 2022 sampai tahun 2024. Mengapa saya memilih negara Amerika Serikat? Karena negara ini memiliki peran besar dalam perekonomian global. Nah, apapun yang terjadi di Amerika Serikat ini seringkali berdampak luas ke seluruh dunia termasuk ke negara Indonesia. Analisis ekonomi makro yang saya akan sampaikan ini mencakup inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, serta neraca pembayaran. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia dan juga menjadi rujukan bagi kebijakan ekonomi di negara-negara lainnya. Dalam 3 tahun terakhir merupakan periode yang penuh tantangan dan pemulihan karena setelah terjadinya pandemi COVID-19. Dan negara Amerika Serikat ini menghadapi inflasi yang sangat tinggi, tekanan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter yang agresif. Dan analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi makroekonomi Amerika Serikat melalui beberapa indikator, diantaranya inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, dan juga neraca pembayaran. Inflasi tahun 2022 menjadi masa sulit bagi ekonomi Amerika Serikat karena inflasinya melonjak tajam hingga menyentuh angka kurang lebih 8%, di mana merupakan inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun. Kondisi ini dipicu oleh krisis energi global akibat konflik Rusia dan Ukraina dan terganggunya rantai pasok pasca pandemi. Dan untuk merespon itu, The Fed menaikkan suku bunga secara signifikan di tahun 2023 yang berhasil menurunkan inflasi menjadi sekitar kurang lebih 4%. Dan di tahun 2024, inflasi mulai stabil dan mendekati target ideal sekitar 3%, yaitu sekitar 2,9%. Walaupun belum sempurna, ini menunjukkan keberhasilan langkah pengendalian harga, di mana harga energi dan pangan melambung di tahun 2022, namun terkendali di tahun 2024. Nilai tukar kurs dolar ke euro. Nah, selama 3 tahun terakhir, kurs dolar terhadap euro mengalami dinamika. Pada tahun 2022, US dollar menguat drastis karena menjadi pilihan utama investor di tengah ketidakpastian global. Suku bunga yang tinggi membuat dolar semakin menarik sehingga nilai tukarnya melonjak hingga sekitar 0,95 euro per dolar. Namun pada tahun 2023 dan 2024, dolar sedikit melemah seiring ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter. Meski begitu, dolar tetap stabil dan dominan di pasar internasional. Penguatan US dollar ini tentu saja ada faktor utamanya, yaitu suku bunga The Fed yang menaik tajam, sehingga menimbulkan dampak positifnya, yaitu mempermudah impor barang, dan terdampak juga dampak negatifnya, yaitu ekspor Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022 hingga tahun 2024, PDB Amerika Serikat tumbuh sangat stabil, di mana tahun 2022 ini tumbuh sekitar 2,51%, lalu naik menjadi 2,89% pada tahun 2023, di mana mencerminkan pemulihan pasca pandemi. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor konsumsi rumah tangga dan juga jasa seperti keuangan dan teknologi. Nah, di tahun 2024 diproyeksikan akan tumbuh 2,8% meskipun adanya ancaman resesi yang ringan. Namun begitu, ekonomi Amerika Serikat ini menunjukkan ketahanan yang baik dan kuat di tengah tekanan global. Selanjutnya, neraca pembayaran. Dalam 3 tahun terakhir, Amerika Serikat mencatat defisit transaksi berjalan, di mana tahun 2022 defisitnya cukup besar karena adanya lonjakan impor energi dan bahan baku. Namun pada tahun 2023 dan 2024, defisitnya mulai menyempit
dikarenakan adanya peningkatan ekspor jasa seperti teknologi dan keuangan, serta masuknya investasi asing yang cukup besar. Nah, meskipun defisit, kondisi ini masih dianggap sehat karena Amerika Serikat mampu menarik banyak investor global dan berkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem ekonomi dan hukum di Amerika Serikat. Selanjutnya, neraca perdagangan, terdapat ekspor dan impor. Nah, ekspor Amerika Serikat meningkat di tahun 2022, terutama di sektor energi seperti gas alam dan pertanian. Tetapi pada tahun 2023 dan 2024, ekspornya mulai melambat karena adanya permintaan global yang melemah. Sementara itu, impornya tetap tinggi, khususnya di negara-negara seperti Tiongkok dan Meksiko. Barang-barang seperti elektronik, pakaian, dan komponen otomotif masih banyak didatangkan dari luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat kini mendorong relokasi industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Pada grafik ekonomi ini, kita bisa melihat dengan jelas arah tren 3 indikator utama. Yang pertama, inflasi menunjukkan penurunan tajam dari 8% menjadi mendekati 3%. Dan ini menggambarkan keberhasilan kebijakan moneter yang ketat di Amerika Serikat. Dan yang kedua, produk domestik brutonya tumbuh secara stabil, menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi Amerika Serikat. Dan yang ketiga, nilai tukar US dollarnya terhadap euro tetap relatif stabil, walaupun sempat menguat tajam di awal. Dan ketiganya ini saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana negara Amerika Serikat ini mengelola ekonomi dalam situasi penuh tantangan. Tantangan ekonomi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara Amerika Serikat adalah yang pertama, menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, di mana harus tetap menjaga inflasi agar tetap stabil. Yang kedua, dengan adanya kebijakan suku bunga tinggi berpotensi menekan pertumbuhan dan meningkatkan resiko resesi. Yang ketiga, ketergantungan terhadap impor teknologi dan komponen industri menjadi masalah sendiri, terutama jika terjadi gangguan dagang dengan negara mitra seperti Tiongkok. Yang keempat, faktor geopolitik dan perubahan iklim juga bisa menjadi ancaman dalam jangka panjang. Selanjutnya, adanya peluang ekonomi. Di sisi lain, negara Amerika Serikat juga memiliki peluang besar, terutama di beberapa sektor seperti energi bersih, teknologi kecerdasan buatan, dan juga manufaktur yang canggih. Pemerintah Amerika Serikat juga berinvestasi besar melalui program seperti CHIPS Act untuk memproduksi semikonduktor lokal dan juga IRA untuk energi hijaunya. Dengan potensi SDM yang unggul, universitas riset kelas dunia, dan juga budaya inovasi yang tinggi, negara Amerika Serikat memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Baiklah, dari data dan analisis yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi negara Amerika Serikat ini cukup solid, di mana yang pertama, inflasinya berhasil dikendalikan dan juga berhasil ditekan secara bertahap. Yang kedua, produk domestik brutonya pun tetap tumbuh positif dan stabil. Yang ketiga, mata uangnya tetap dipercaya di pasar global, di mana kurs US dollarnya tetap kuat terhadap euro. Yang keempat, neraca perdagangannya masih defisit tapi masih dapat terkendali. Yang kelima, ekonomi Amerika Serikat tetap kompetitif di kancah global. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain, negara Amerika Serikat perlu tetap fokus mendorong produksi dalam negerinya, khususnya sektor strategis seperti teknologi dan energi. Pemerintahnya juga perlu berhati-hati dalam menetapkan suku bunga agar tidak memicu resesi. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang juga bisa menjadi strategi menghadapi ketegangan geopolitik. Referensi dari paparan saya mengenai analisis ekonomi makro dari negara Amerika Serikat ini, sumber data yang digunakan berasal dari situs resmi dan terpercaya seperti US Bureau of Labor Statistics atau BLS, IMF, World Bank, dan Federal Reserve.
Dan saya juga memastikan semua informasi data yang saya sajikan sesuai dengan laporan ekonomi terbaru tahun 2023 dan 2024. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat terkait kondisi makroekonomi dari negara Amerika Serikat. Terima kasih.